Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Ikhwani azakumullah, anak-anakku sekalian, seluruh santri Pondok Pesantren Mimbar Hufaz Karawang yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya di majlis ini. Majlis Sirah An-Nabawiyah, di mana majlis ini kita berusaha mengenal siapa sebenarnya Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi dan para rasul, sehingga ketika kita berinteraksi dengan Sirah Nabawiyah, kita semakin faham, kita semakin cinta, sehingga tumbuh semangat dalam diri kita untuk senantiasa mengikuti segala apa yang telah dicontohkannya. Oleh karenanya kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan pernah bosan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga hidayah Islam senantiasa Allah Subhanahu wa taala tanamkan di lubuk hati kita. Semoga kita terus hidup tumbuh bersama Islam. Semoga kita dimatikan oleh Allah kelak dalam kondisi husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghalalkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memasukkan kita semuanya ke dalam surga Firdausil A'la bersama-sama tanpa hisab. Allahumma amin. Kemarin kita sudah membahas maraji' kitab-kitab sirah nabawiyah, bahwa setiap kitab sirah yang ditulis oleh para ulama itu memiliki kekhasan masing-masing sesuai dengan cara pandang yang mereka berikan ke dalam sirah nabawiyah. Ya. Ada Fiqhus Sirah karya Syekh Ramadan Al-Buti rahimahullahu taala. Namanya juga Fiqhus Sirah. Banyak pemahaman-pemahaman, pelajaran-pelajaran penting yang diambil dari setiap perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Manhaj Haraki yang disusun oleh Syekh Munir Al-Ghadban, melihat bagaimana sebuah pergerakan Islam dimulai dari dakwah sirriyah, kemudian dakwah jahriyah, baik fase Makkah ataupun kelak fase Madaniyah. Ya. Ada sejarah Islam yang dikarang oleh Syekh As-Salabi, dan para ulama di Indonesia pun telah menyusun kitab-kitab sirah itu. Ya, di antaranya adalah Kiai Haji Munawwar Khalil rahimahullahu taala yang sangat luar biasa, yang beliau berikan judul dengan kelengkapan tarikh Nabi Muhammad SAW. Nah, di abad ke-19 ya, kita mendapatkan kitab Ar-Raqiq Al-Makhtum karya Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Buku ini sangat lengkap sekali dan buku ini menjadi buku yang diberikan apresiasi oleh seluruh para ulama, ya, terutama ketika awal di mana buku ini terbit, yaitu tahun 1994. Berarti sudah masuk abad ke-20 ya. Nah, kita sudah membahas buku ini beberapa kali pertemuan ya, menjelaskan seperti apa kondisi Arab sebelum dihuni orang. Ternyata orang-orang Arab yang datang ke Arab, mereka bisa diklasifikasikan menjadi 3, yaitu ada Arab Baidah, ya, ada Arab Aribah, ada Arab Musta'ribah, ya. Arab Aribah dan Musta'ribah ini mereka bukan orang Arab asli yang tinggal di Makkah, ya. Tapi secara umum mereka dibagi 2. Nanti ada dari Yaman dan ada juga dari Syam.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keturunan dari mana? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keturunan dari Adnaniyun. Ya. Dari mana beliau? Nah, nanti kita akan lihat seperti apa nasabnya. Kita pernah berpikir ya, kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutusnya di Makkah, bukan di Karawang atau bukan di Jawa Barat secara umum? Ya, atau di Jakarta lah, di Monas gitu. Kenapa di Arab? Secara letak geografis ternyata Arab, wabil khusus Makkah, itu ada pada poros dunia. Ya, sehingga secara geografis ketika Islam ini dimulai dari titik tengah poros dunia, maka akan sangat mudah penyebaran Islam baik ke barat ataupun ke timur, ke utara dan ke selatan. Terlebih Arab memiliki Ka'bah. Ya, yang sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, orang Arab paham betul tentang millah Ibrahim, agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari sini kita akan mendapatkan bahwa Nabi Muhammad SAW ada di Mekah bukan hanya ujuk-ujuk, akan tetapi kita bisa telusuri nasabnya sampai bersambung kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi secara geografis ini sangat strategis. Kemudian Arab tidak memiliki peradaban-peradaban nyeleneh seperti bangsa-bangsa yang lain. Tidak seperti orang-orang timur yang pada waktu itu ya menyembah api, orang-orang Majusi. Atau tidak seperti orang-orang Romawi yang sangat kuat dengan mistisnya. Ya, Arab masih sangat jarang disentuh oleh peradaban-peradaban besar di dunia ini, sehingga dia masih asli dengan millah Ibrahim atau ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, pertanyaannya, ya, kemarin kita sudah lihat bagaimana situasi dan kondisi keagamaan orang-orang Arab. Ya, ternyata patung-patung yang ada di Arab atau khususnya di sekitar Ka'bah, ya, itu bukan asli dari ciptaan bikinan orang-orang Arab, akan tetapi itu hasil impor. Ya, dari mana? Inilah orang yang pertama kali, ya, membawa patung dari Syam, kemudian disimpan di Makkah dan di beberapa tempat yang lain, sehingga patung itu diagungkan dan disembah, dipuja-puja oleh bangsa Arab. Siapa dia? Dia adalah Amr bin Amir bin Luhai Az-Zira al-Khuzai. Ya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, ini juga ada dalam Sahih Al-Bukhari, hadisnya hadis marfu bersambung kepada Nabi SAW. Qala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ra'aitu Amr ibn Amir ibn Luhai al-Khuzai yajurru qasabahu ay am'a'ahu finnar. Aku melihat Amr bin Amir bin Luhai al-Khuzai di dalam neraka dalam kondisi yajurru qasabahu, mengeluarkan seluruh isi perutnya. Ya. Kenapa siksaan orang ini seperti itu? Ya, kenapa siksaan untuk Amr bin Amir bin Luhai al-Khuzai itu mengerikan seperti itu? Karena dialah orang yang pertama kali membawa berhala-berhala yang kemudian disembah dan diagung-agungkan oleh orang-orang Arab pada waktu itu. Ya, na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Orang-orang Arab, mereka disebut jahiliyah sejatinya bukan karena mereka tidak memahami tatanan kehidupan, baik pada dirinya, keluarganya, sosialnya ataupun keamanan kabilahnya. Ya, mereka memiliki tatanan-tatanan itu. Ya, walaupun ya tatanan-tatanan kemasyarakatannya banyak yang aneh. Ya,
Contoh poliandri. Boleh di masyarakat Arab poliandri. Satu istri banyak suami. Ya, kalau poligami boleh. Ya, yang sampai hari ini poligami dibolehkan dalam Islam, cuma dibatasi. Ya. Oh, dalam Islam katanya rusak banget ajaran Islam dengan poligami. Justru itu solusi. Zaman dulu raja-raja zaman dulu istrinya banyak sekali. Ada ratusan bahkan ribuan. Ya, Kaisar Ming istrinya berapa ribu itu. Ya, sampai ribuan istrinya. Kalau Septian sekarang jangankan ribuan, satu aja belum punya, belum laku. Islam mengarahkan itu semua. Ya. Nah, kita bisa lihat juga bagaimana sikap orang-orang Arab terhadap anak perempuan. Ya, sikap orang-orang Arab terhadap anak perempuan, mereka meyakini bahwa perempuan itu pembawa sial. Karena perempuan tidak bisa diajak berdagang jauh, perempuan tidak bisa diajak perang, perempuan tidak bisa diajak untuk membela kabilahnya dan membesarkan kabilahnya. Maka laki-laki di atas perempuan martabatnya, seakan-akan perempuan itu hanya sebatas pelengkap kehidupan saja, tidak memiliki hak ini hak itu. Nah, nanti ini dipulihkan di dalam Islam, ya, sampai Islam memberikan derajat yang sangat mulia terhadap perempuan. Bahkan ada satu nama surat di dalam Al-Quran yang disebut dengan surat perempuan. Itulah yang disebut dengan surat An-Nisa. Dalam Islam perempuan mendapatkan waris. Dalam Islam perempuan mendapatkan kedudukan yang sangat mulia. Contoh diantaranya adalah Al-Jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Masya Allah. Ya. Bahkan di dalam Islam disebutkan siapa yang memiliki anak perempuan, ya, 2 dan lebih dari itu, dia mendidiknya, mengurusnya dengan sebaik-baiknya, maka dia sudah dijamin masuk surga. Masya Allah. Perempuan di dalam Islam. Nah, kita bisa mengkomparasi kondisi seperti itu. Ya, komparasi Arab sebelum Islam dan Arab sesudah Islam. Kenapa Arab sebelum Islam disebut dengan jahiliyah? Karena memang secara hak-hak kemanusiaan, secara hak-hak sosial, secara hak-hak yang lain itu sangat terbatas. Ya, definisi kemuliaan saja, definisi kemuliaan ada hanya pada pangkat dan jabatan serta harta. Ya, orang-orang miskin terhina. Nanti datang Islam, kemuliaan dalam harta, dalam pangkat dan jabatan, ya itu mulia. Tapi kemuliaan hakiki bukan ada pada pangkat jabatan dan harta. Kemuliaan hakiki ada pada ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang-orang Arab jahiliyah masih mengenal nama milah Ibrahim, ajaran Ibrahim itu seperti apa. Tapi sudah dirusak oleh Amr bin Amir bin Luhai Al-Khuzai. Ya. Sehingga mereka mengaku pengikut milah Ibrahim, tapi tata cara ibadahnya sudah sangat jauh dari milah Ibrahim. Maka datang Nabi Muhammad SAW yang secara nasab bersambung kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Bagaimana perzinahan, bagaimana minum khamar di kalangan orang-orang Arab itu sangat biasa. Oleh karena itu mereka disebut dengan jahiliyah. Ya, jika hal-hal yang disebutkan itu masih tetap ada pada budaya masyarakat kita, kira-kira kita disebut Indonesia jahiliyah cocok nggak ya? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Tapi bisa jadi jahiliyah itu disematkan pada kita. Jahiliyah qarnal isrin, jahiliyah fil asril hadir, jahiliyah masa modern, jahiliyah masa kini, jahiliyah zaman now. Iya kan? Intinya sama. Jika orang-orang tersebut tidak mau tunduk kepada Allah, tidak mau tunduk kepada ajaran Nabi Muhammad SAW, kemudian mengagungkan hawa nafsu, menjadikan jabatan, pangkat, hartanya sebagai kemuliaan satu-satunya, maka apa bedanya dengan orang Arab jahiliyah zaman dahulu? Ya. Nah, orang-orang Arab selain kelemahan-kelemahan mereka, ya, dari segi pribadi, keluarga, sosial, tapi secara mayoritas mereka memiliki akhlak yang baik. Apa di antara akhlak yang baik? Al-karam, mulia orangnya. Dermawan orangnya. Ya, al-wafa bil ahd. Al-wafa bil ahdi itu menepati janji.
Ya, jujur itu modal sosial paling tinggi. Semiskin apapun orang, jika jujur maka dia punya peluang untuk menjadi orang hebat. Kenapa? Dia jujur. Ya, iyyakum as-sidqa fa inna as-sidqa yahdi ilal birri wa innal barra yahdi ilal jannah. Peganglah, perhatikanlah, lakukanlah oleh kalian jujur, karena kejujuran itu akan menghantarkan kalian pada kebaikan. Kebaikan akan menghantarkan kalian pada surga. Dan berhati-hati jangan sampai kalian al-kizib wa iyyakumul kadzib. Berhati-hati agar kita tidak berbohong. Kenapa? Karena setiap bohong itu pasti akan menghantarkan kita pada keburukan, dan keburukan akan menghantarkan kita pada neraka. Ya. Jahiliyah qarnal 20. Jahiliyah fi asril hadir. Jahiliyah zaman now itu bisa terjadi. Pada siapa? Pada diri kita, pada lingkungan kita, pada negara kita. Ya. Kalau kita tidak mengenal Islam dan tidak mau melaksanakan ajaran-ajaran Islam, maka bisa mauludin jahiliyah. Keluarga kita bisa jahiliyah, lingkungan kita bisa jahiliyah, bangsa dan negara kita bisa kembali ke masa jahiliyah jika kita semuanya tidak paham Islam dan tidak siap untuk melaksanakan ajaran Islam. Sebagaimana orang-orang Arab zaman dahulu, mereka kenal milah Ibrahim, tapi mereka tidak bertauhid kepada Allah dan tidak melaksanakan ajaran-ajaran yang telah diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu basisnya tauhid. Ya. Jadi jahiliyah secara umum itu bisa masuk ke dalam setiap tempat, setiap generasi, setiap situasi dan kondisi. Maka diutuslah Nabi Muhammad SAW untuk mengeluarkan seluruh manusia dari kondisi jahiliyah ilal islamiyah, yang tadinya bodoh menjadi masyarakat yang berbudaya luhur, berbudaya tinggi. Ya, sebagaimana Makkah, sebagaimana Yathrib menjadi Makkah al-Mukarramah, Yathrib diganti menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya. Cahayanya dengan apa? Cahayanya adalah dengan ajaran-ajaran Islam. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumat ilan nur walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nuri iladh-dhulumat. Ya, Allah walinya orang-orang beriman, dan Allah akan mengeluarkan seluruh manusia dari kegelapan kepada cahaya. Tapi sebaliknya, setan akan mengeluarkan manusia dari cahaya menuju kegelapan. Kegelapan itulah zulumat. Kegelapan itulah jahiliyah. Kegelapan itu kalau di barat disebut dengan the dark age. Ya, kegemilangan. Masa kejayaan mereka sebut dengan renaissance. Ya, kalau di Arab jahiliyah pada Islamiyah. Maka sama sebenarnya semuanya. Tapi sayang, beribu sayang jika kita hanya sebatas mengambil ilmu pengetahuan sainsnya, sedangkan ilmu-ilmu tentang Al-Quran dan hadisnya kita buang. Kenapa? Karena akan bertemu sebagaimana kejayaan Barat hari ini, seolah-olah mereka ada pada kemajuan, tapi karena imannya kropos, jiwanya kropos, maka sehebat apapun peradaban, jika spiritualnya kosong, tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya akan hancur juga. Ke depan Islam menjadi harapan semua orang. Maka kewajiban kita hari ini adalah berbekallah agar kita faham betul bagaimana fakta yang terjadi dulu sebelum Nabi SAW diutus, bagaimana setelah Nabi Muhammad SAW diutus, dan seperti apa hari ini di zaman kita, dan akan seperti apa zaman yang akan kita hadapi ini. Itu semuanya ada terserah kita. Maka berbekallah dengan bekal pemahaman terhadap sirah an-nabawiyah agar kita semuanya menjadi orang-orang yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kegelapan menuju cahaya, dari kebodohan menuju kecerdasan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairul lil Islam wal muslimin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.